Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta didik semua. Semoga semuanya dalam keadaan walafiat. Pada pertemuan kimia organik 2 kali ini, kita akan membahas tentang asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mempunyai gugus karbonil dan gugus hidroksil, atau disebut juga gugus karboksil. Kegunaan dari asam karboksilat yaitu sebagai bahan baku serta sintesis dan plastik, bahan pelarut, pembasmi hama, penghilang karat, bahan pembuat warna, pengawet, dan bahan tambahan pada makanan. Penamaan untuk asam karboksilat dalam sistem IUPAC yaitu diawali dengan kata asam dan akhiran A dari alkana diganti dengan OAT. Seperti halnya aldehid, karbon pada gugus karbonil asam karboksilat selalu menempati posisi karbon nomor 1. Contoh, senyawa ini memiliki 2 atom karbon, sehingga sesuai deret homolog alkana dengan 2 atom karbon disebut etana. Sehingga senyawa asam karboksilat dengan 2 atom karbon disebut asam etanoat. Berikut contoh lainnya. Senyawa berikut memiliki 5 atom karbon pada rantai terpanjangnya, sehingga nama senyawa tersebut adalah asam pentanoat. Untuk rantai cabang, selanjutnya penomoran dimulai dari gugus karboksil. Pada atom C kedua terikat gugus etil dan pada atom C keempat terikat gugus metil, sehingga senyawa tersebut adalah asam 2-etil-4-metil pentanoat. Berikut nama IUPAC dan trivial beberapa senyawa asam karboksilat. Asam karboksilat dengan 1 atom karbon diberi nama asam metanoat dengan nama trivial asam format. Asam karboksilat dengan 2 atom karbon diberi nama asam etanoat dengan nama trivial asam asetat. Asam karboksilat dengan 3 atom karbon diberi nama asam propanoat dengan nama trivial asam propionat. Dan asam karboksilat dengan 4 atom karbon diberi nama asam butanoat dengan nama trivial asam butirat. Gugus karboksil yang terikat pada suatu cincin siklik, maka penamaannya menggunakan awalan asam dan akhiran karboksilat. Contoh, asam sikloheksana karboksilat. Sementara itu, gugus karboksil yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama asam benzoat. Reaksi asam karboksilat. Reaksi substitusi. Yang pertama, reaksi dengan basa. Reaksi suatu asam karboksilat dengan basa akan menghasilkan garam karboksilat. Reaksi dengan alkohol. Reaksi asam karboksilat dan alkohol disebut juga reaksi esterifikasi, yaitu reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang akan menghasilkan suatu ester. Contoh, reaksi antara asam etanoat dan metanol. Reaksi ini dimulai dari O gugus karbonil asam karboksilat yang menyerang H+ dari asam dan memutus ikatan rangkap CO. Selanjutnya, O dari alkohol menyerang C karbonil asam karboksilat dan memutus ikatan HO pada alkohol. O pada gugus hidroksil karboksilat menyerang H dan memutus ikatan CO hidroksil, sehingga membentuk senyawa metil etanoat. Reaksi reduksi oksidasi asam karboksilat. Yang pertama yaitu reduksi dengan senyawa hidrida logam. Reduksi asam karboksilat dapat dilakukan dengan menggunakan hidrida logam seperti senyawa litium aluminium hidrida LiAl4 atau natrium borohidrida NaBH4 yang akan mereduksi senyawa asam karboksilat menjadi senyawa alkohol. Berikut contoh reaksi asam propanoat dengan litium aluminium hidrida. Reaksi dimulai dari salah satu atom H dari aluminium hidrida yang bermuatan negatif menyerang atom C karbonil sehingga memutus ikatan rangkap CO. Selanjutnya atom O karbonil akan menyerang Al aluminium hidrida dan memutus ikatan C dan O. Kemudian ikatan O dan H pada hidroksil terputus sehingga membentuk ikatan CO rangkap 2 dan menghasilkan senyawa transisi aldehid. Reaksi kemudian berlanjut di mana salah satu atom H dari aluminium hidrida yang bermuatan negatif menyerang atom C karbonil pada aldehid sehingga memutus ikatan rangkap CO. Lalu atom O karbonil akan menyerang atom H pada air dan memutus ikatan H dan O sehingga terbentuk senyawa propanol. Oksidasi dengan oksidator kuat seperti KMnO4. Senyawa asam karboksilat tidak dapat dioksidasi lagi. Seperti contoh, reaksi antara asam metanoat dengan kalium permanganat. Maka senyawa hasil reaksi adalah tidak ada. Sintesis asam karboksilat. Yang pertama, hidrolisis derivat asam karboksilat, di mana seluruh derivat asam karboksilat dapat dihidrolisis menjadi asam karboksilat. Berikut contoh reaksi antara metil propanoat dan air dalam basa. Reaksi diawali dengan atom O basa menyerang C karbonil dan memutus ikatan rangkap CO.
Kuatnya ikatan membuat ikatan rangkap CO terbentuk kembali, sehingga memutus ikatan CO pada gugus O-metil dan menghasilkan senyawa asam propanoat. Yang kedua melalui reaksi oksidasi, di mana asam karboksilat dapat dihasilkan dari hasil reaksi oksidasi alkohol, aldehid, alkena, dan alkil arena. Yang ketiga yaitu asam karboksilat dapat disintesis melalui jalur reaksi dengan reagensia Grignard. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.